Di balik keindahan alam yang memukau, tersimpan cerita perjuangan manusia. Sebuah desa terpencil, sederhana, yang terus berjuang melawan keterbatasan demi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Kandang Mas bukan sekedar sebuah desa terpencil. Ia adalah cermin perjuangan, tempat di mana kesederhanaan dan kekuatan hati berpadu melawan keterbatasan demi kehidupan yang lebih layak. Karena Desa Kandang Mas ini terletak di ujung timur di Kabupaten Kudus, jadi yang sebelah timur sudah berbatasan dengan Kabupaten Pati dan dengan luasan 1.200-an hektar dengan jumlah penduduk 13.500 jiwa di tahun 2025 ini. Dan untuk kondisi di Desa Kandang Mas ini memang masih banyak lokasi atau lahan pertanian yang mungkin saat ini masih perlu sentuhan. Jadi banyak jalan yang memang masih jalan tanah, jadi masih utuh seperti zaman dulu. Ini dulunya jalan area pertanian dan bisa dikatakan jalan setapak karena pada saat itu sulit dijangkau oleh kendaraan besar. Jadi apabila ada turun hujan itu memang sangat-sangat tidak bisa dilewati, baik sepeda motor apalagi kendaraan besar memang tidak bisa. Jadi bisanya jalan kaki itu pun sangat licin karena jalannya naik turun. Di balik hijaunya hamparan sawah tersimpan kenyataan yang getir. Jalan pertanian yang masih terjal dan berbatu menjadi saksi bisu setiap langkah petani dalam mengais rezeki. Kalau jalannya yang masih tanah kayak gini Pak, kalau musim hujan ya licin. Kalau bawa barang panen-panen itu susah kitanya Pak. Apalagi kalau musim hujan terus-menerus tidak bisa panen kita. Mobil angkot tidak bisa ke sini. Di truknya itu tidak bisa turun di atas. Kita langsir dari motor itu Pak ngojek. Sering kepleset juga kalau naik gitu. Iya, kan jalan licin. Kalau roda motor nggak dikasih ban trail itu langsung muter balik gitu Pak. Saking licinnya. Rumah-rumah yang berdiri rapuh tak lagi sekedar tempat bernaung, melainkan simbol keteguhan hati. Pak ngantos dumugi niki 30 tahun. 30 tahun mboten saged bangun, mboten saged napa menangger pas-pasan. Setiap hari saged daharan ngoten mawon. Nggih bocor niku kula nggih niku wonten barat wonten napa nggih Ras. Laran do mlebet niku nggih pancen kula jarake pamimbantu nggih mboten saged. Pancen anane nggih niku kula cengkal-cengkal kalih menawi ajeng bangun mboten gadah. Ya Allah Gusti. Rumah saya bocor, kalau ada hujan air itu bisa masuk ke rumah. Karena paling rendah sini tinggi, sana tinggi, jadi ini kalau ada air hujan masuk rumah. Pengalaman paling sakit ya kasur basah sampai kemana-mana, rumah tidak ada yang kering. Ini paling sakit, masih terkenang. Kasurnya basah dijemur, kita tidurnya pakai tikar. Itu kalau hujan, angin, tengah malam gitu loh Pak. Itu pernah itu lepas yang depan itu apanya kayunya itu, anak-anak itu udah nggak bisa tidur itu Pak. Pada bocor semua, spray sampai basah semua. Tak pernah itu Pak. Kamar saya yang itu di belakang itu pernah sampai nggak ditempatin. Soalnya ya itu Pak, kasihan anak-anak gitu Pak saya tuh. Sampai pindah ke depan TV gitu, tidurnya biar nggak basah itu Pak. Sedihnya itu kalau, nah itu yang besar itu. Kan namanya Rafa Pak. Rafa rumah kamu mana? Ya gitu. Rumah kamu jelek gitu Pak. Pernah itu saya nangis gitu Pak.
Masyarakat hidup dalam keterbatasan. Namun, dari wajah-wajah yang penuh peluh selalu terpancar harapan. Harapan akan hari esok yang lebih baik. Dan harapan itu kini mulai terjawab. Melalui program TMMD ke-125, Kodim 0722 Kudus, sebuah langkah nyata hadir di tengah masyarakat. Pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025, pukul 9:16, TNI Manunggal membangun desa reguler ke-125 tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. TMMD reguler ke-125 kali ini, kami Kodim 0722 Kudus melaksanakan TMMD di mana kita mengerjakan dua sasaran. Yang pertama adalah sasaran pokok, yang kedua adalah sasaran tambahan. Pada sasaran pokoknya kita mengerjakan betonisasi jalan sepanjang 1,2 km, di mana jalan itu adalah jalan usaha tani yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Tentunya fungsinya adalah untuk mendistribusikan hasil panen dari masyarakat desa menuju perkotaan. Kemudian selain itu kita mengembangkan kreativitas di sasaran tambahan. Yang kita kerjakan di sasaran tambahan adalah jembatan sepanjang 12 meter dengan lebar 6 meter dan kedalaman 8 meter. Ini adalah jembatan yang sebelum pelaksanaan TMMD ini roboh. Kemudian kita kerjakan, kemudian kita perbaiki, harapannya agar apa yang kita kerjakan itu benar-benar menyambung. Dan apabila tidak ada jembatan itu tentunya akses akan terputus. Selain jembatan, kita mengerjakan sasaran yang lainnya berupa 6 unit rumah tidak layak huni, di mana kondisi masyarakat yang menjadi sasaran dari RTLH ini tentunya adalah yang masuk pada angka atau statistik dari pemerintah yang memang masuk kategori RTLH, dan kita mengerjakan itu tujuannya yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup mereka, yang kedua menurunkan angka statistik dari RTLH di Kabupaten Kudus. Selain RTLH, kita mengerjakan pengeboran 6 titik sumur bor, di mana memang ini adalah daerah yang tandus, daerah yang benar-benar kekeringan. Pada saat kering itu ladang-ladang benar-benar membutuhkan air, serta masyarakat juga benar-benar membutuhkan air bersih. Kita melaksanakan pengeboran itu sehingga air yang kita ambil dari sumur bor itu bisa untuk mengairi ladang, mengairi pertanian, juga sekaligus untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain pengeboran 6 sumur bor, kita juga mengerjakan 20 jambanisasi, di mana masyarakat agar lebih paham tentang kesehatan, sanitasi, dan mereka agar bisa hidup bersih. Kemudian kita juga mengerjakan rehab 4 tempat ibadah, 2 mushola dan 2 tempat pengajian. Harapannya agar masyarakat dapat lebih nyaman dalam beribadah dan mereka benar-benar bisa melaksanakan ibadah dengan lebih khusyuk lagi. Harapannya adalah agar apa yang kita kerjakan benar-benar menyentuh yang paling bawah di masyarakat itu sendiri, dan kita ingin ini berkelanjutan. Selain kegiatan fisik, Satgas TMMD ke-125 Kodim 0722 Kudus juga menyelenggarakan program non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan yang diperuntukkan bagi warga desa Kandang Mas. Kodim 0722 Kudus juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan di mana sesuai dengan program pemerintah, yaitu Aswacita Presiden. Di mana pada kegiatan ketahanan pangan ini di sini kita laksanakan yaitu pertanian, ada tanaman jagung, ada tanaman ubi, sayur-sayuran, hortikultura. Dan juga kita melaksanakan yaitu perikanan melalui metode bioflok. Dan juga ada pertanian sayur, yaitu selain tanaman
hidroponik, juga tanaman secara langsung dan pembibitan. Dan ada satu lagi yaitu peternakan, ada ayam petelur, juga ada peternakan kambing yaitu kambing aitawa, di mana diperuntukkan daging dan juga susu. Kudus, kota ini bukan hanya dikenal sebagai pusat perekonomian di Jawa Tengah, tetapi juga sebagai tanah yang kaya akan budaya dan religi. Di Kudus, seni tradisi masih hidup. Tarian-tarian indah dimainkan dengan penuh makna, menjadi cermin harmoni antara warisan leluhur dan kehidupan masa kini. Kudus juga dikenal sebagai kota wali. Menara Kudus berdiri kokoh menjadi saksi perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam. Di lereng Muria, jejak Sunan Muria mengalirkan hikmah dan doa, membawa ribuan peziarah untuk mencari berkah dan ketenangan. Saya mengabdi di Masjid dan Makam Sunan Muria pada tahun 1976-an dan mulai 98 dan seterusnya. Ini adalah puncak Gunung Muria. Di sini ada satu makam, salah satu dari Wali 9 yang bernama Raden Umar Said. Karena beliau bermukim hingga wafatnya berada di puncak Gunung Muria, maka beliau terkenal dengan nama Sunan Muria. Beliau dulu datang ke sini itu membawa serta kerbau, dan memang tujuan utama beliau adalah menyiarkan agama Islam yang dikonsentrasikan di Gunung Muria dan sekitarnya. Beliau kemudian menyiapkan material untuk mau membangun masjid. Belum sampai membangun masjid, kerbau itu berjalan lagi sampai ke sini, dan kerbau itu merumput di sini, muter-muter di sini, seterusnya. Akhirnya beliau membangun masjid di sini. Ini puncak Gunung Muria. Adapun yang gunung-gunung yang lain di pegunungan Muria itu ada Argo Piloso, Argo Jembangan, Puncak Songolikur, ada Gunung Ringgit dan sebagainya. Tapi untuk Puncak Muria, ya masjid ini puncaknya Gunung Muria. KKN tahun ini dan di Desa Kandangmas kali ini bekerja sama dengan rekan-rekan TNI TMMD reguler yang ke-125 Kodim Kudus 0722. Dan untuk siang ini kita sudah melakukan kegiatan non-fisik dari rekan-rekan TNI berupa penanaman pohon yang dilaksanakan di wisata Logung Desa Kandangmas. Harapannya semoga dengan kegiatan ini Kudus menjadi lebih jauh, dan ini merupakan awal yang baik kita sebagai warga untuk menjaga lingkungan dan kita bisa meminimalisir bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, saya selaku Menteri ATR BPN sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-125 di lingkungan Dandim Kabupaten Kudus. Saya kebetulan sebagai warga asli Kudus sangat mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi apa yang dilakukan oleh TNI ini, terutama TNI Angkatan Darat. Kami berharap program ini memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, terutama di desa-desa, dan ini membuktikan dan menandakan bahwa TNI tidak pernah keluar dari rakyat. TNI selalu bersama rakyat, TNI selalu bersatu dengan rakyat, dan membuktikan bahwa TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. Kalau desa bersatu antara TNI, tokoh masyarakat, dan semua komponen rakyat bersatu dengan semua ulamanya, tokoh masyarakat semua, insya Allah desa akan maju, desa akan membanggakan, dan kalau desa maju, insya Allah bangsa akan maju. Pada seluruh anggota TNI Angkatan Darat yang sekarang sedang melaksanakan
TMMD reguler 125. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, menyampaikan selamat bertugas, tetap semangat, tetap berikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Insya Allah semua yang dilaksanakan akan menjadi bagian dari pengabdian Bapak Ibu sekalian, semua anggota TNI Angkatan Darat untuk Indonesia yang bersatu, Indonesia yang maju. Kami dari tim Mabes TNI dalam hal ini UO Staf Direktorat Angkatan Darat melaksanakan pengawasan evaluasi terkait dengan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-125. Nah, di wilayah Kabupaten Kudus ini mungkin ada beberapa yang kami tinjau, ada tadi presentasi ke Pak Dandim termasuk juga Pak Bupati terkait dengan beberapa sasaran fisik dan sasaran fisik. Salah satunya adalah kita meninjau sumur bor pembangunan ada 6 unit, terkait jembatan yang mungkin sasaran yang menjadi penunjang infrastruktur daerah, termasuk juga ada jambanisasi, ada mungkin RTLH, termasuk juga infrastruktur yang lainnya. Ini alhamdulillah bisa berjalan dengan progres yang sudah ada. Tapi yang jelas kegiatan ini kami dari Angkatan Darat, termasuk juga dari Mabes TNI, sangat terima kasih kepada pemerintah daerah. Dalam ini mungkin tadi sampaikan Bu Wakil, masuk Pak Bupati, dengan anggaran yang semula mungkin hanya 1,269 jadi 2,8 sekian, ini apresiasi yang luar biasa, sehingga disinilah peran dari pemerintah daerah yang sangat tentunya didukung dari bapak-bapak dari Ketua DPR dan jajarannya. Ini sangat terima kasih. Agustus selalu membawa cerita tentang semangat kemerdekaan. Di Desa Kandang Mas, suasana semakin meriah bersama TMMD ke-125 Kodim 0722 Kudus. Keceriaan menyatu ketika rakyat dan TNI bergandengan dalam kebersamaan. Inilah wajah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ceria, sederhana, namun penuh makna. Dan pada puncaknya, momen sakral upacara 17 Agustus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah warisan dan kebersamaan adalah kekuatan untuk menjaganya. Kini, jalan pertanian telah terbuka, memudahkan roda kehidupan bergerak menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Rumah-rumah tak layak telah tersentuh oleh kepedulian hingga kembali menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Ini semua karena semangat gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, dan rakyat. Di bawah langit pagi yang cerah, lapangan Desa Kandang Mas, Kabupaten Kudus, menjadi saksi sebuah momen bersejarah. Upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-125 Kodim 0722 Kudus digelar dengan hikmat. Dihadiri langsung oleh Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Ahirudin, beserta jajaran Forkopimda. Suasana penuh semangat terpancar dari raut wajah para prajurit, pemerintah daerah, dan masyarakat yang hadir. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025, pukul 09.41, TMMD reguler ke-125 di Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Upacara ini bukan hanya menjadi tanda berakhirnya rangkaian kegiatan TMMD, namun juga bukti nyata sinergi TNI dengan rakyat dalam membangun desa, memperkuat persatuan, dan meneguhkan semangat gotong royong. Namun, penutupan kali ini menghadirkan sesuatu yang lebih istimewa. Kudus, tanah yang dikenal dengan warisan budayanya, menggelar sebuah pagelaran kolosal. Sebanyak 1.700 penari dari berbagai kalangan bersatu dalam tari kretek,
sebuah tarian khas yang mencerminkan identitas dan sejarah kota Kudus. Pagelaran ini tidak hanya menjadi persembahan budaya, tetapi juga mengantarkan Kudus mencatatkan diri dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai pagelaran tari kretek dengan peserta terbanyak. Sebuah catatan sejarah yang mengharumkan nama daerah, sekaligus memperkuat identitas kultural di tengah perayaan kebersamaan TNI dan rakyat. Dalam rangkaian peninjauan ke lokasi sasaran fisik, rombongan Pangdam 4 Diponegoro beserta Forkopimda juga sekaligus meresmikan sasaran fisik jembatan dan jalan usaha tani, serta meninjau program-program TMMD lainnya seperti RTLH, tempat ibadah, dan jambanisasi. Pada Bapak Bupati atas kerjasamanya sehingga kegiatan TMMD ini bisa berjalan dengan lancar dengan baik. Ini menandakan bahwa Forkopimda Kabupaten Kudus semuanya sangat guyup, sangat baik. Karena kita sama-sama di sini bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah sini. Sebagai penutup rangkaian TMMD ke-125 Kodim 0722 Kudus, rombongan Pangdam 4 Diponegoro bersama Forkopimda melangkah menuju Waduk Logung. Di tempat inilah sebuah simbol kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan diwujudkan. Sebanyak 10.000 pohon ditanam untuk menghijaukan kembali lahan di sekitar waduk, memberi harapan akan udara yang lebih segar dan alam yang lebih lestari. Tak hanya itu, 1 juta benih ikan ditebar ke perairan sebagai sumber kehidupan baru yang kelak memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Inilah wujud nyata semangat TMMD tidak hanya membangun infrastruktur desa, tetapi juga meninggalkan warisan berharga bagi generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Kudus dan seluruh masyarakat Kabupaten Kudus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kodim 072 Kabupaten Kudus melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-125. Kehadiran TMMD telah memberikan manfaat nyata mendorong perekonomian desa, membuka akses masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat Kabupaten Kudus. Harapan kami, semangat yang telah terjalin melalui TMMD ini harus terus kita pelihara. Program kebersamaan antara rakyat, antara TNI, Polri, Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Kudus semakin nyata dan semakin akrab. Berterima kasih banyak atas adanya program TMMD. Harapan kami kegiatan TMMD ini tidak berjenjang, namun harapan kami setiap tahun ada program TMMD sehingga seluruh akses jalan terutama di area pertanian ini bisa terselesaikan dengan baik. Hasil panen kita dapat dipanen tidak pakai musim, Pak. Walaupun musim hujan kita bisa panen. Mempermudah kita waktu panen. Kalau kita kerja ke sawah waktu hujan-hujan pun enak. Nggak takut jatuh, nggak takut licin. Alhamdulillah, Pak. Matur nuwun sanget sewu matur nuwun kangge manggene kula kalih putra kula ingkang tesih setunggal menika mugi saged barokah, saged manfaati pitulunganipun Bapak Tentara niki. Alhamdulillah bersyukur. Moga sukses Kodim, matur suwun. Mboten saged diungkapno. Selama ini dibangun, rakyat sini senang semua. Senang. TMMD bukan sekedar pembangunan fisik, ia adalah wujud kasih dan pengabdian. Jembatan harapan bagi desa-desa yang lama menunggu cahaya. Dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah